Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali malam hari ini dalam online discipleship revival Delta Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas melanjutkan tema sebelumnya, ya, yaitu hidup dalam roh. Ini bagian yang kedua. Seperti apa yang sudah kita bahas di bagian yang pertama, saudara, tentang hidup dalam roh ini harus dimulai dengan pengertian, ya. Kita harus nangkep dulu, kita harus tahu dulu, ya, sebenarnya siapa sebenarnya yang menjadi bos Anda itu, ya. Kalau Anda nggak menyadari, ya, bahwa ada bos, ya, dan Anda menempatkan diri sebagai hamba, nah di sini untuk hidup dalam roh akan mengalami kesulitan, ya. Nah, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia masuk ke dalam hati Anda, lalu kita setelah ada di dalam hati kita ini, lalu kita beri prioritas, kita serahkan tahta hati kita, biar Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita jadikan Dia sebagai bos, jadi Lord, jadi Tuan atas hidup kita. Jadi orang yang memanggil Dia Tuhan, 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 ya, ini artinya semua orang yang panggil Allah ini sebagai Tuhan tuh. Artinya Anda sedang menempatkan diri sebagai hamba. Artinya Dia adalah bosmu, betul? Kalau Dia adalah bosmu, Anda sekarang adalah hambanya Tuhan. Amin. Nah, bagian berikutnya, ya. Nah, kita harus mau dipimpin. Setelah Anda mengakui Dia sebagai bos, sekarang relakan dirimu untuk boleh dipimpin oleh roh itu. Artinya apa? Setiap hal yang akan kita lakukan, ya, kita kerjakan atau kita putuskan, Anda harus mendapat konfirmasi. Tanya sama Tuhan. Bos, boleh enggak ini? Gitu, gitu. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan Anda, tanya sama bos, kenapa bos? Saya ngalami seperti ini. Kalau Anda mengalami kekurangan modal dan sebagainya, kalau itu proyek yang bos telah berikan kepada Anda untuk Anda jalankan dalam kehidupan Anda, kekurangan dananya juga Anda tanya bos, nggak cari utangan sana-sini. Banyak orang kadang-kadang, ya, mengaku sih kadang-kadang sudah melayani Tuhan, ya, dan apa yang dikerjakan itu mungkin bentuknya pelayanan, saudara, ya. Tapi untuk menutup, untuk membiayai pelayanannya, dia hutang sana, hutang sini, hutang bank sana, hutang bank sini, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, harusnya Anda yang melayani Tuhan, kalau itu memang tugas yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Anda, itu agendanya Tuhan. Ketika Anda kekurangan dana, jangan cari utangan dulu, ya. Anda tanya, Tuhan, ini dananya gimana? Nah, nanti tahu-tahu ada emas turun dari surga, nih, gludek gitu. Nah, ada rezeki langsung gitu, ya. Cara Tuhan menolong Anda. Nanti Anda lihat, ya, orang yang dipimpin oleh Allah atau dipimpin oleh roh itu, namanya mujizat itu sangat dekat dengan Anda. Betul, ya? Sangat dekat dengan Anda. Kenapa alasannya? Semua yang terjadi di dalam hidup Anda itu atas izin Dia. Betul, ya? Dia yang memulai, Dia juga yang membiayai, Dia juga yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Itu yang saya bilang, ya. Apa yang Anda lakukan kalau itu memang agendanya Tuhan, itu dekat dengan mujizat Tuhan. Ada beberapa orang kadang-kadang mengalami masalah, ya. Ini dan itu dan sebagainya. Mungkin, ya, dia sedang melakukan bisnis atau mengalami kegagalan lalu terlibat dengan kondisi utang dan bangkrut dan sebagainya. Lalu minta didoain. Saya tanya gitu, ya, kamu melakukan semuanya ini pernah enggak, ya, minta izin kepada Tuhan, melibatkan Tuhan enggak, ya? Nah, ini idenya siapa? Ketika engkau melakukan seperti itu, coba kalau semua orang percaya ini, yang dikerjakan, yang dilakukan semua atas dasar perintahnya Tuhan. Wow, keren, saudara, ya. Kenapa? Semua adalah tanggung jawabnya Tuhan, loh.
atas hidup Anda. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya kita bersyukur ya, roh itu nanti akan memimpin kita. Ketika roh itu memimpin kita, ya, signalnya adalah pertama. Ya, pertama-tama adalah Anda merasakan damai di dalam hidup Anda itu ya. Nah, kenapa? Karena roh yang memimpin Anda itu adalah roh yang damai, membawa damai. Berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Membuat hati kita, ya, membuat kita berjalan dengan hati yang tenang. Sekali lagi ya, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, membuat kita berjalan dengan hati tenang. Tak takut apapun, karena Ia yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Nah, di sini tak perlu ada ketakutan, tak perlu ada kecemasan. Dan ini merupakan standar untuk kita menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Bila ada rasa takut, bila ada rasa cemas, bila ada rasa tegang, rasa kecewa, rasa marah, rasa jengkel, ya, bila rasa iri hati, stres, depresi, berarti ya Anda sedang hidup di daerah daging kembali, ya. Jadi berjalan dipimpin oleh roh itu, tandanya yang pertama apa? Ada ketenangan, ada damai, ya, ada damai. Gak ada ketakutan, gak ada kecemasan, gak ada ketegangan, gak ada kekecewaan, gak ada marah, gak ada jengkel, iri hati, stres, depresi, dan lain sebagainya. Ya, ada harapan walaupun kesulitan itu ada, tantangan itu ada. Kadang-kadang Anda ditempatkan oleh Tuhan ibaratnya seperti telur di ujung tanduk sekalipun. Bayangin saudara ya, telur yang bulat itu ditaruh di ujung tanduk itu, wah gitu ya. Ada angin sedikit goyang, ada hampir saja, ya, hampir saja. Gitu. Nyaris istilahnya. Namun saudara, dalam kondisi seperti itu pun, ya, Anda tetap merasakan damai sejahtera. Kenapa? Anda lihat, Anda merasakan protection Allah, tangan Allah yang menopang Anda itu melampaui semua situasi atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda walaupun itu sangat membahayakan di dalam hidup Anda. Tuh. Daud itu berkata gini loh, dia mengatakan Tuhan itu adalah gembalanya ya. Anda tahu lagunya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ya. Nah, dia memimpinku ke air yang tenang. Lalu dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, terjemahan lain dikatakan, lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Alasannya diungkapkan oleh Daud. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Dipimpin oleh roh, menjadikan Tuhan sebagai gembala seperti Daud ini, membuat saudara ya merasa aman. Ya, bedakan nyaman dan aman. Kita nggak boleh ada di dalam zona kenyamanan. Tapi kita selalu ada di dalam situasi yang aman bersama dengan Tuhan. Betul? Banyak orang kadang-kadang nggak bisa membedakan antara aman dan nyaman. Betul? Aman itu belum tentu Anda nyaman. Betul? Ya, nyaman itu belum tentu Anda aman. Nah, Anda pastikan Anda mau pilih aman atau Anda pilih nyaman. Dipimpin oleh roh, roh yang damai itu akan membawa Anda ya dalam situasi Anda aman, penuh dengan damai. Karena Anda melihat kesulitan apapun, pasti ada way out-nya bersama dengan Tuhan. Betul? Masalah sebesar apapun,
akan bisa Anda lalui, Anda bisa hadapi, dan Anda bisa bereskan bersama dengan Tuhan. Ya, itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada ketegangan, tidak ada kekecewaan, apalagi marah, jengkel, iri hati, stres, depresi di dalam hidup Anda. Kalau Anda ngalami ketakutan, cemas, kecewa, marah, jengkel, itu artinya Anda sedang hidup di daerah daging kembali. Ya, daging itu membuat Anda takut. Kenapa? Orang yang hidup di dalam daging itu selalu mengasihi dirinya sendiri. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia mengasihi Tuhan dan dia percaya akan Tuhan. Itu bedanya. Orang yang hidup dalam daging, dia mengasihi diri sendiri, ya, self-pity. Nah, dia percaya diri sendiri. Bisa nggak ya aku, gitu ya. Nah, diukur dengan kapasitas kemampuan Anda sendiri. Tapi orang yang dipimpin Roh beda, ya. Dia mengasihi yang memimpin, mengasihi Tuhan, dan kekuatannya ada di dalam Tuhan. Amin. Camkan baik-baik, saudara. Apakah Anda sedang dipimpin oleh Roh atau kembali dipimpin oleh daging? Bila Roh Anda damai, di sini Anda dapat menimbang segala sesuatu dengan benar. Apakah sesuatu itu dari setan? Apakah sesuatu itu adalah daging atau dari Tuhan? Bila ada sesuatu yang terasa menekan dalam hati, Anda dapat membedakan apakah itu beban atau itu kuk Tuhan untuk dilakukan. Roh yang gelisah cenderung menilai dengan salah. Ya, oke saudara ya. Kenapa harus ada damai di dalam diri Anda ini? Supaya Anda bisa menimbang segala sesuatu dengan benar. Apakah yang sedang terjadi, yang Anda alami ini, sumbernya dari iblis, setan, ya, atau dari diri Anda sendiri, dari dagingmu, keinginanmu, atau itu dari Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menekan, terjadi tantangan di dalam hidup Anda, apakah itu ya tantangan atau pressing dalam hidup Anda ini itu berupa ya beban atau kuk dari Tuhan? Apa bedanya beban dan kuk, saudara? Ya, itu sama-sama sesuatu yang menekan di dalam hidup Anda. Ya, beban. Orang bawa beban gitu ya. Waduh, dia merasa berat kan? Waktu orang dipasang kuk oleh Tuhan pun, pasangan itu juga Anda rasa berat. Kenapa? Itu juga menekan Anda. Bentuknya mungkin sama, pressing, saudara ya. Tapi kita harus bisa memilah. Ketika hatimu gelisah, apa yang Anda pikirkan itu hanya berorientasi tentang untung rugi, enak atau enggak. Didukung oleh dagingmu itu. Tapi kalau Anda penuh dengan damai, Anda akan mengerti maksud Tuhan apa semuanya ini. Ya, kalau itu beban untuk merintangi rencana Allah di dalam kehidupan Anda dan membuat jalanmu terseok-seok karena harus memikul beban yang berat dalam hidup Anda ini. Nah, firman Tuhan katakan apa? Tanggalkan segala beban, betul? Yang merintangi Anda. Namanya beban harus ditanggalkan. Tapi kalau kuk, itu harus dipikul. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara malam hari ini yang sedang mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu. Gak semua hal yang berat dalam hidupmu harus Anda tangking. Dengan jurus dalam nama Yesus. Ya. Bahasa roh. Atau cuci dengan air yang hidup. Gitu ya. Nah, sekarang ya, Anda harus ada di dalam kondisi damai dulu. Sebelum memilah, sebelum menimbang atau
mengetahui, mencari tahu, kenapa saya ngalami seperti ini. Kalau Tuhan bilang, itu kuk yang kupasang, Anda harus jalani. Anda jalani bersama dengan Tuhan. Loh. Tapi kalau itu beban, Tuhan bilang atau Roh Kudus bilang, itu beban yang merintangi dalam hidupmu ini. Nah, kalau itu pekerjaanmu ya tinggalkan. Betul enggak ya? Kenapa? Tuhan enggak mau Anda terus ada di situ, sehingga rencana Allah tidak akan tercapai gara-gara apa? Bebanmu berat ada di situ. Anda harus keluar dari wilayah itu, dari daerah itu, tanya Tuhan lagi. Tuhan, kalau ini menjadi beban bagi saya akan tinggalkan. Engkau akan memberikan kepadaku pekerjaan yang baru. Sehingga pekerjaan yang baru yang diberikan oleh Tuhan nggak jadi beban di dalam kehidupan Anda. Amin. Ada beberapa orang, saudara, wah dulu susah payah cari kerja, dapat nih, ya. Setelah masuk ke situ, wah ternyata itu jadi beban dalam hidupnya, ya. Lalu ditanya Tuhan, Tuhan bilang apa? Itu beban, kamu harus keluar dari situ. Aku telah menyediakan pekerjaan baru bagimu. Sama. Di tempat yang baru, dia juga mengalami tantangan yang berat juga. Bahkan boleh dibilang lebih berat lagi. Tapi ketika orang ini tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku harus meninggalkan ya pekerjaanku ini juga? Tuhan bilang, jangan. Ya, jangan. Ya, ini beda. Kalau di sana beban, di sini adalah kuk yang kupasang. Untuk apa? Untuk kamu boleh belajar sesuatu. Ya, belajar sesuatu. Ketika dia ikutin, dia mendapatkan banyak pelajaran, ya. Dengan banyaknya orang-orang yang aneh-aneh di sekitarnya itu, dia banyak belajar. Ketika dia lulus, dia punya hati seperti Tuhan, yang lembut dan rendah hati. Jadi kadang-kadang orang sombong itu nggak nyadar dirinya sombong, betul? Tapi ketika dia sudah berubah jadi rendah hati, dia kaget. Dulu aku sombong ya. Coba saudara kalau ada orang sombong, Anda bilang, kamu sombong. Dia bilang, enggak. Tapi kalau dia sudah jadi rendah hati, nanti Anda selalu lihat, dulu hidupnya seperti apa. Dia bilang, iya ya, dulu aku kok sombong ya. Orang sombong itu makanya nggak bisa didoain. Nggak bisa didoain, karena apa? Orang yang sombongnya sendiri itu, orang yang sombong itu, orangnya sendiri nggak nyadar bahwa dirinya sombong, nggak mau ngakui dirinya sombong, betul? Nah kadang-kadang untuk menghilangkan itu, Tuhan taruh orang itu di daerah yang penuh dengan tantangan itu, sehingga dia harus ada di daerah pressing, ya itu beban atau kuk, nanti dia harus mengerti kalau itu kuk dari Tuhan untuk mengubah hidup orang itu. Roma 5 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Sebab itu kita yang benar, dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kenapa kita beroleh damai sejahtera? Anda tahu ya, gambar ini ketika kita belum percaya Tuhan Yesus. Ya, ketika kita hidup dalam dosa, upah dosa adalah maut, kata firman. Ya, Yesus mati untuk kita, menebus, ya. Yesus mati untuk kita. Untuk apa? Menjadi jembatan bagi kita. Sehingga semua orang boleh ada di daerah yang baru itu. Ya. Nah, disinilah saudara, ya. Sekarang kita tinggal di daerah namanya anugerah grace, ya. Grace. Di daerah anugerah ini segala sesuatu bisa Anda lakukan karena Tuhan yang bekerja membackup di dalam kehidupan Anda. Itu arti daripada dibenarkan berdasarkan iman. Ketika Anda percaya, apapun yang sedang Anda alami, Anda hadapi, yang Anda bilang ini keliru, salah. Betul nggak ya? Sekarang Anda punya status baru. Status apa? Sebagai orang yang dibenarkan. Bukan berdasarkan fakta. Ya. Pertama secara de jure dulu. Secara hukum, Anda adalah orang benar. Walaupun hidupmu mungkin belum benar. Tapi karena Anda beriman kepada Tuhan, sekarang Anda sudah dinyatakan sebagai orang benar.
Ya, ketika Anda mengerti, ya, sekarang Anda dibenarkan, sekarang Anda boleh berlaku, bertindak, punya hak sebagai orang benar di dalam Tuhan. Dan si iblis yang dulu menjerat Anda, dia nggak bisa lagi untuk menguasai hidup Anda. Sekarang hidupmu ada di dalam kendali Tuhan. Itu yang membuat orang yang punya iman yang dibenarkan oleh Tuhan ini sekarang hidup dalam damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Nah, Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, nah daging sama roh itu beda. Orang ngikutin daging, ujung-ujungnya maut. Tapi yang mengikuti keinginan roh akan dibawa kepada damai sejahtera. Bahkan saudara, kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi menerima Yesus, menerima kerajaan, tinggal di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, ya, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Boleh dibilang, saudara, ya, kerajaan Allah itu memiliki situasi pertama mengangkat Anda menjadi orang benar. Yang kedua, situasinya adalah penuh dengan damai sejahtera sehingga hidupmu akan penuh dengan sukacita. Dan sukacita itu bukan karena ya Anda telah mendapatkan sesuatu, tapi ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, nah saudara, di dalam pimpinan Roh, dalam damai sejahtera itu, nanti kita lihat ada harapan. Karena roh itu adalah roh yang bisa memerdekakan Anda. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara, kalau Anda mau dipimpin oleh roh damai yang memimpin Anda ini, dia akan memerdekakan Anda. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Apa yang sedang memenjara Anda? Apa yang sedang mengikat di dalam hidup Anda? Apa yang sedang membelenggu hidup Anda hari-hari ini? Ya, pastikan. Ya, Anda dipimpin oleh roh dan ada roh Tuhan di situ. Ketika roh Tuhan ada di situ, firman-Nya berkata, ada kemerdekaan. Ya. Nah, jadi coba saudara, Anda lihat ya, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Ketika murid-muridnya bingung ya dan sebagainya, karena menyembuhkan orang sakit nggak bisa. Lalu Tuhan datang. Apa reaksi udah? Untung dia ada. Dia ada di sini. Ya, kenapa dia ngomong seperti itu? Kalau ada Tuhan, pasti semuanya bisa dibereskan. Amin. Banyak orang kadang-kadang dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam menghadapi persoalan, kadang-kadang dia dibutakan. Pikirannya disesatkan oleh iblis. Dengan berpikir apa? Tuhan itu ada enggak ya? Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Jujur. Ya. Siapa yang pernah berpikir, Tuhan ki enek apa ora toh? Tuhan itu ada atau tidak toh? Ayo. Mungkin Anda nggak ucapkan. Mungkin Anda nggak sampaikan kepada orang lain. Mungkin Anda nggak bantahan sama pendeta atau senior Anda atau mentor Anda. Ya, tapi itu pernah terbesit di dalam benak Anda. Atau mungkin Anda rasakan. Karena begitu beratnya, ruwetnya masalah yang ada dalam hidupmu. Ya, yang tak kunjung selesai dalam hidup Anda. Lalu Anda sempat mikir, Tuhan itu ada atau enggak? Ya, saudara, Tuhan enggak tergantung dengan apa yang Anda pikirkan. Ya,
Walaupun Anda bilang, berpikir, Tuhan itu nggak ada, Tuhan tetap ada. Betul? Tuhan nggak bisa dihilangkan dengan cara berpikir Anda. Tapi kesadaran Anda menyadari dia ada, dia ada, itu yang membuat Anda akan mengalami kemerdekaan. Bukan berarti di sekitar orang-orang yang nggak percaya Tuhan ada itu, Tuhan nggak ada di situ. Ada, betul. Dia omnipresent, maha hadir, betul. Dia ada. Tapi kesadaran dia ada itu harus muncul dalam diri orang. Kalau Anda mau ditolong oleh Tuhan pertama apa? Anda harus yakin Tuhan itu ada, betul? Orang kalau udah pahit hatinya, ya, nggak ada harapan, hopeless gitu. Apa yang dipikir? Ya, nggak ada yang bisa tolong saya lagi. Tuhan pun nggak bisa. You know? Dan orang menjadi ateis itu. Nggak ada Tuhan. Betul nggak ya? Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang semacam itu, ada kadang membimbing orang semacam itu perlu, ekstra, tenaga. Saya pernah membimbing orang yang sudah pahit, ya, dengan Tuhan karena keadaannya. Untuk mengangkat, untuk membimbing, menyadarkan, untuk cari Tuhan itu butuh waktu yang lama, ya. Tapi saya berpikir gini, sampai kapan saya harus melayani dia? Padahal saya sendiri sebenarnya udah bosen melayani dia. Pasti dia tuh ngomongnya begini. Saya ngomong tuh udah kayaknya nggak diperhatiin gitu loh. Nah kalau Anda ngomong sama orang udah nggak diperhatiin, udah diremehkan, itu kadang-kadang dia kayaknya tutup telinga gitu ya. Sampai saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya harus melayani orang ini? Dan jawaban Tuhan itu yang membuat saya kaget. Kira-kira jawaban Tuhan apa, saudara? Tuhan bilang ini, ya, sampai kapan kamu melayani dia? Sampai kamu diusir. Sampai kamu diusir. Kalau kamu udah diusir, nah, kebaskan debu. Kata Firman kan, nah, kebaskan debu. Tapi kalau Anda masih diterima, walaupun dia nggak dengerin Anda, ya terus lakukan aja seperti itu. Nah, kenapa ada orang-orang seperti itu, saudara? Biasanya kecewanya sudah sangat berat. Ya, coba nanti kalau Anda sudah mulai terjun dalam pelayanan, akan ketemu dengan orang-orang yang sangat-sangat unik, saudara. Kok ada ya orang seperti itu? Nyatanya ada kok, betul nggak ya? Ada, nggak percaya? Mulai terjun dalam pelayanan. Kalau Anda nggak pernah terjun dalam pelayanan, nggak akan ngerti, nggak akan tahu uniknya polemik dari masalah setiap orang itu loh. Nangani kasus-kasus orang tuh kadang-kadang, gitu ya, kok ada orang kayak begini ya? Kenapa sampai seperti itu? Lalu Tuhan bilang, mereka kehilangan damai. Gak mau dipimpin. Orang yang dipimpin oleh roh, mereka akan dipimpin dalam damai sejahtera itu. Ada di dalam kerajaan Allah. Yang unsurnya salah satu adalah damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera, gak akan mudah jadi kecewa. Gak akan mudah jadi patah hati, gak akan mudah jadi stres, ya, gak akan mudah jadi apa tadi? Cemas, tegang, takut, dan sebagainya. Kenapa? Orang yang punya damai sejahtera adalah orang yang punya pengharapan. Amin. Yang punya pengharapan. Ya. Nah, ini bukan bergantung dari kekuatan dalam diri Anda. Ya, Alkitab bilang, ya, anjing yang hidup lebih berguna daripada singa yang mati. Itu kalau sama-sama hidup, saudara, ya, singa lebih berharga daripada anjing. Tapi, saudara, kalau singa itu mati, walaupun dia raja hutan, nggak ada artinya. Kenapa? Sudah mati. Orang yang hopeless, nggak punya pengharapan. Lebih baik orang lemah yang masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu jauh lebih baik. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7.
Yuk baca sama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan, perhatikan baik-baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Jadi bukan hanya satu hal, tapi disebut apapun juga. Dalam apapun juga, jangan hendaknya kamu khawatir, ya. Kalau Anda menghadapi sesuatu yang mungkin akan membuat Anda khawatir, firman ini katakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, untuk orang bisa berdoa, ya, mengucap syukur di dalam Tuhan itu harus punya alasan, bukan? Alasan itu ada di dalam pengharapan yang Anda miliki di dalam Tuhan. Sehingga ayat 7 ini akan menjadi ya realita, kenyataan di dalam hidup Anda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, artinya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau Anda sudah mentok nggak bisa mikir, ketika Anda punya damai karena roh itu memimpin Anda dan membuat Anda ada di daerah kerajaan yang ada damai itu, walaupun otakmu sudah mentok, tapi Anda bisa melihat ada jawaban Tuhan di situ. Loh. Itu disebut melampaui segala akal. Ya, jadi kalau Anda sudah nggak bisa mikir, sebenarnya bukan berarti nggak ada way out-nya. Ya, orang frustasi, orang putus asa kan apa? Udah mentok. Cari orang yang bisa menolong, nggak ada, betul ya? Berpikir ini, berpikir itu, semuanya mentok, 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 mentok. Itu yang disebut melampaui segala akal, ya, mentok dulu. Nah, damai sejahtera itu melampaui segala akal. Sehingga Anda nggak akan putus asa walaupun Anda mentok. Ya, walaupun Anda mentok. Masih ada harapan. Ya. Kalau saya bilang kadang-kadang, kamu mikirin persoalanmu sampai kapan? Ya. Coba serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Ikut pimpinan Dia. Chatting dengan Dia. Kalau disuruh pilih, mikir sama ikut Tuhan, ya, orang kadang-kadang lebih milih mana? Lebih milih mikir, ya, lebih milih mikir. Nah, kalau sudah begitu ya karena saya lepas. Oke, kalau kamu terus pikirin ya pikirin aja sampai kamu nggak bisa mikir, nanti kita datang pada Tuhan, tak cari Tuhan ya. Benar, saudara. Orang itu kadang-kadang cari Tuhan, ya. Kalau sudah nggak bisa mikir, itu. Kalau sudah nggak bisa mikir. Kenapa harus nunggu Anda nggak bisa mikir baru cari Tuhan? Sementara ketika Anda menunda untuk cari Tuhan, gara-gara Anda berupaya, ya, dengan kekuatanmu, memikirkan ini, berpikir itu, dan sebagainya, masalahmu sudah membengkak, loh. Sudah menjadi besar. Nah, sudah jadi gunung. Padahal kemarin hanya kayak batu kecil aja nih. Sudah jadi gunung besar. Baru Anda datang pada Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya,
Orang yang punya iman kan dapat berkata kepada gunung itu beranjaklah. Maka gunung itu akan beranjak. Tolong Tuhan, masalahku segede gunung itu. Nah, saudara, ya. Nah, kenapa ketika masalahnya segenggam batu itu Anda nggak bawa kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu hanya menerima masalah-masalah yang besar? Enggak sebenarnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh seperti itu. Kalau belum mengalami mentok gitu kadang-kadang belum kapok. Bahkan sudah mengalami mentok lalu ditolong Tuhan kembali lagi berpikir lagi seperti itu. Ayat ini coba perhatikan kembali. Filipi 4 ayat 6, khususnya ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Loh? Ada pemeliharaan. Ya. Sebenarnya bahasa aslinya dibilang ada protection, gitu ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu seperti garnisum, you know? Seperti pasukan tentara yang membentengi Anda, ya, membentengi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aman, bukan nyaman, ya. Kenapa? Damai itu benteng. Persoalan sebesar apapun, sekuat apapun, sekeji apapun juga, ketika dilempar kepada Anda, ya, damai itu yang akan melindungimu. Sehingga engkau nggak luka. Sehingga engkau nggak kecewa. Sehingga engkau nggak stres. Kenapa? Karena Anda punya damai. Ada di dalam protection damai itu. Dipimpin oleh roh, ya, menjadikan Tuhan sebagai bos Anda, lalu Anda rela dipimpin oleh roh. Roh yang damai itu akan memimpin membawa Anda kepada situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Ingat saudara, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, betul? Selain dia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong, pengganti dia, ada satu lagi ya yang dijanjikan oleh Tuhan pada waktu itu. Apa saudara? Dia bilang gini, ya, damai sejahtera, ya, ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, nah, kenapa harus diberi dan ditinggalkan? Ya, ada kata kerja diberi dan ditinggalkan. Kalau saya bilang gini, Bu Febe, ya, ini tak beri, gitu ya, beri coklat, ya, nah, ya makasih Pak Gideon, gitu ya, terus saya pulang, ya, atau sudah ini pas lagi ngumpul di sekretariat, umpama gitu ya, waduh ini coklat, setelah pulang coklatnya saya bawa. Enggak saya tinggal. Kira-kira dapat enggak? Enggak dong. Itu ya. Makanya diberi dan ditinggalkan. Gitu. Nah, walaupun saya beri, walaupun saya tinggalkan, kalau Anda enggak ambil, Anda dapat enggak? Anda dapat enggak? Banyak orang kadang-kadang lucu ya. Pak, ayatnya kan begitu ya. Damainya diberi dan ditinggalkan. Kenapa kok nggak ada di dalam diri saya? Salahnya di mana? Tuhan telah memberi, Tuhan telah meninggalkan. Kenapa kamu nggak bertindak? Kenapa kamu nggak ambil? Gimana cara mengambil? Dengan iman. Betul? Harusnya. Nah, lucu ya kadang-kadang. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Saudara mulai terbuka. Betul? Kenapa kita harus dipimpin roh? Kenapa kita harus tahu siapa bos kita? Kenapa kita harus mau dan rela untuk dipimpin? Supaya kita dibawa ke area ini loh. Yang penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan ini
kualitasnya nggak sama seperti yang dunia punya. Melampaui segala akal tadi itu. Luar biasa itu. Ya. Nah, damainya sangat luar biasa. Oke, Bapak Saudara, ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya tentang dipimpin oleh roh yang damai itu, ya. Nah, dipimpin oleh roh yang damai dibawa pada satu kedamaian karena roh itu adalah roh damai. Oke, lanjut Saudara, ya. Bagaimana dengan beban dan kuk? Nah, ini kita bahas ya. Bagaimana dengan beban dan kuk? Apa itu beban dan apa itu kuk? Saudara, mereka yang berlatih berjalan dengan Roh Kudus akan mampu membedakan adanya beban atau tekanan dan kuk Tuhan. Beban atau tekanan datang dari si iblis untuk membuat kita tak bebas bergerak, ya, untuk membuat kita ya nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau komunikasi dengan Tuhan kita terputus, ya, bercekcok dengan pasangan atau tim pelayanan, lamban dalam melakukan tindakan-tindakan roh yang penting. Nah, jangan membiarkan beban itu terlalu lama menguasai Anda. Apa yang harus kita lakukan? Cepat lawan dan usir dengan kuasa nama Yesus dan darahnya. Ya, kalau Anda dipimpin dan berjalan dengan Roh Kudus, ya, Anda nggak akan sulit untuk membedakan adanya beban atau kuk itu. Anda langsung bisa mendeteksi ini datangnya bukan dari Tuhan. Ini datangnya dari si iblis. Ini datangnya dari setan. Ya, kenapa? Ini buktinya. Ya, semua yang terjadi ini membuat saya nggak bebas bergerak, putus komunikasi dengan Tuhan. Ya, nah, lamban dalam melakukan tindakan-tindakan roh yang penting. Bisa seperti itu. Ada beberapa orang yang uplak terus dengan masalahnya. Betul ya? Nah, dia pikir, saya harus berjuang menang dengan masalah saya ini. Saya bilang, tunggu. Kamu sedang memperjuangkan sesuatu untuk apa? Saya bilang. Ini Pak. Ya, sesuatu yang menjadi masalah di dalam kehidupan saya, merintangi saya ini. Saya harus menang dan tampil sebagai pemenang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, saya bilang ini, coba cek dulu. Dia bilang, itu beban atau kuk? Saya bilang, kalau kuk, kamu harus pikul. Kamu harus tekun sampai akhir, garis finish, betul? Tapi kalau itu beban dalam hidup Anda, jangan digumulin terus. Kamu harus keluar dari area itu. Kenapa? Itu jerat bagi kamu. Untuk kamu apa? Menunda semua apa yang harus kamu lakukan, sementara proyek Tuhan sudah ada di depan Anda, perlu Anda kerjakan. Dan membuat Anda lamban. Lalu Anda menunda-nunda keputusan. Ya nanti deh, kalau aku sudah selesai masalahku ini, baru aku nanti terlibat dalam pelayanan. Oh, ada juga orang gitu ya? Ada nggak orang yang ngomong begitu? Nggak ada. Nanti kalau aku sudah beres persoalan saya baru mau terjun dan ikut pelayanan. Nah, kalau Anda ngomong seperti itu, ya jangan-jangan sudah. Apa yang sedang Anda hadapi itu adalah beban yang membuat Anda mengurungkan sikap Anda untuk memutuskan untuk terjun di dalam ministry untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, kalau itu membuat Anda terus uplek ada di situ dan Anda nggak bisa ambil keputusan, cepat tinggalkan. Tanggalkan semua beban yang merintangi Anda itu loh. Ya. Tanggalkan segala beban ya, yang merintangi. Amin.
Oke, berikutnya. Apa itu kuk, saudara? Kuk Tuhan datang dari Dia. Ya, kalau tadi beban itu datangnya dari setan, dari iblis. Tapi kuk itu, ya, kuk Tuhan datangnya dari Dia. Tujuannya untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan. Entah itu kuk untuk berdoa, berdoalah sesuai dengan kuk itu, sampai kuk itu terangkat dari roh Anda. Bila kuk untuk memberitakan Injil, beritakan Injil sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Bila kuk untuk melayani kesembuhan, pergi, sembuhkan orang sakit yang Tuhan taruh di hati Anda. Ya, jadi kalau kuk Tuhan itu datangnya dari Dia. Biasanya ada proyeknya Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Ya, mungkin saudara wujudnya ya, ada dorongan terus ya untuk Anda berdoa. Ya. Kenapa ya? Saya kok pengen doa untuk itu kalau macam. Dilihatkan sesuatu atau Anda diingatkan tentang sesuatu, orang tertentu. Lalu Anda berdoa. Berdoa sesuai dengan kuk itu sampai kuk itu terangkat dari roh Anda. Ya. Nanti roh yang memimpin Anda, yang memasang kuk Anda untuk Anda terus berdoa untuk seseorang atau untuk satu daerah atau satu perusahaan dan sebagainya. Ya, itu sampai nanti hilang sendiri. Dan biasanya Roh Kudus memberi konfirmasi, cukup, sudah beres. Ya, sudah selesai. Ya. Nah, roh itu ditaruh di situ. Itu namanya kuk yang ditaruh oleh Tuhan dalam diri Anda. Kalau kuk itu berupa satu mungkin ya, beban untuk Anda menginjil. Bisa juga. Ya. Kenapa ya? Ya, saya itu kok Tuhan dorong untuk pergi ke daerah-daerah. Ya. Untuk apa? Untuk menginjil. Ya sudah lakukan. Walaupun kadang-kadang membutuhkan dana, membutuhkan biaya ini dan itu. Tuhan ingatkan terus tentang pelayanan yang di sana, tentang hamba Tuhan yang ada di sana. Ya, kadang-kadang seperti itu sering saya alami. Ya, Tuhan taruh di hati. Untuk apa? Untuk penginjilan, membangun, membangkitkan, menyemangati ya hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah dan sebagainya. Untuk melakukan seperti itu kadang-kadang saya butuh dana besar. Ya. Dan ketika saya melihat dan saya katakan Tuhan, ya, oke, kalau itu kuk yang kau pasang, sumbernya dari Engkau. Aku siap Tuhan. Aku mau lakukannya. Dan ajaib, saudara. Ya, itu dana mengalir, saudara. Ya, ada yang telepon, Pak Gideon, ada rencana kemana? Saya nggak cerita. Ya, ada rencana kemana nih tahun ini? Oh, gini. Ya, nanti ya bulan Desember nih gini. Wah, Mak, ya. Nah, lakukan itu, saudara. Tuhan mencukupi semuanya dan sebagainya. Tuhan yang bergerak. Tapi saya harus merespon. Karena kondisi, karena keadaan, mana mungkin, mana bisa, mana cukup dan sebagainya. Lalu saya berkata, enggak Tuhan. Dengan ngancam Tuhan dulu. Kalau Tuhan berkati saya lebih dulu, nanti aku jawab iya. Enggak. Nah, jawaban respon Anda itu enggak usah melihat faktanya dulu. Ketika Anda dipimpin oleh Roh, Anda tahu, ini dorongan dari mana. Bukan karena Anda pengen. Bukan karena Anda pengen khotbah di sana, Anda pengen gini, pengen gitu, pengen terkenal, itu dan sebagainya. Enggak, gitu ya. Nah, di saat Anda enggak sedang memikirkan, atau itu muncul itu begitu kuat. Itu yang biasanya saya alami. Ya, kadang-kadang saya pengen. Ya, ketika saya pengen, ya, lah, apa yang terjadi? Tuhan itu pernah, saudara, ya, memberi pelajaran istilahnya. Ya. Ketika dipimpin oleh roh yang menentukan, Tuhan yang memulai, ya. Lalu saya buat sendiri karena saya pengen untuk mengulang apa yang pernah kami lakukan
ketika Tuhan menyuruh itu, nah ini beda lagi nih kasusnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, ya karena itu Tuhan suruh, betul. Ya. Dan Tuhan modali semuanya, Tuhan gerakkan beberapa orang, ya, sampai tercukupkan semuanya. Ya, bahkan kalau dihitung-hitung itu ratusan juta pelayanan itu. Terus sudah beres itu, saya pengen di daerah yang lain. Saya hubungin orang satu gini, bisa range gini. Apa yang terjadi? Nombok saya. Ini bukan masalah duitnya, bukan. Ketika pulang itu saya bilang, kenapa ya? Kok ini saya jadi beban, terus saya nanggung ini dan itu. Lalu Tuhan bilang ini, yang pertama aku suruh, yang kedua kamu pengen. Oh gitu. Nah ini saudara, ketika Tuhan suruh, walaupun Anda nggak mampu, Anda nggak punya, itu kayak beban ya. Tapi itu kuk namanya. Kuk yang dipasang ketika Anda nurut, dibawa oleh Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dan Anda melongo. Wah, kok bisa ya? Aneh. Gitu. Kenapa orang itu akhirnya mau gitu dan sebagainya. Nah, Anda bedakan. Dan nggak tahu saudara, nanti dalam bidang Anda, apa yang disebut kuk dalam diri Anda. Bagi hamba Tuhan, itu yang pernah saya alami. Ya. Nah, saudara, kalau Anda diberi beban untuk mendoakan orang sakit. Orang sakit yang mana? Nanya Tuhan juga. Doain dia. Sampai sembuh. Mungkin Anda harus mendatangi dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kali. Kalau memang itu kuk yang dipasang di dalam diri Anda oleh Tuhan. Sehingga Anda punya satu hati untuk orang itu. Lakukan itu. Itu namanya kuk yang ditaruh di dalam diri Anda. Amin. Coba lihat Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Ya, kita punya saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, beban itu merintangi. Ada plan Allah dalam kehidupan kita yang disebut perlombaan yang hukumnya wajib. Yaitu perlombaan iman. Tapi kadang-kadang perlombaan iman Anda itu bisa kandas, bisa gagal di tengah jalan. Gara-gara apa? Beban. Ya, makanya Paulus katakan, mari kita menanggalkan semua beban. Ya, yang merintangi kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Nah saudara, ada pakaian ya, yang lama yang tidak ditanggalkan. Ya, itu kadang-kadang juga beban. Apa itu pakaian lama itu? Ya, kemarin di acara akhir tahun ada kuis ya. Apa itu ya, manusia lama dan apa itu manusia baru? Ya, lalu ada murid yang jawab, wah manusia lama itu egosentris, manusia baru kristosentris. Ya, lalu gimana Pak Gideon? Ya betul, egosentris, kristosentris. Apa itu manusia lama? Egosentris. Orang yang hidup egosentris itu akan jadi beban yang merintangi. Tapi ketika orang kristosentris beda, ya. Tuhan lebih mudah untuk memakai orang yang lahir baru, yang hidup untuk Tuhan daripada hidup untuk dirinya sendiri. Matius 11:28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jiwamu akan mendapat
ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi ayat 11 ini, pasal 11 ayat 28 pertama, Tuhan itu mengundang semua orang. Ini yang disebut general calling, ya, panggilan umum, ya, untuk semua apa? Yang letih, yang lesu, dan punya beban, ya, punya beban dipanggil. Jadi orang-orang yang sedang punya beban, sekarang dengar panggilan Tuhan, mari kepadaku, ya, mreneo, gitu. Mari kepadaku. Kamu capek kan? Kamu letih kan? Kamu lesu kan? Sini, datang kepadaku. Yang diundang itu lalu diberi jaminan oleh yang mengundangnya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan. Dalam terjemahan lama dikatakan, aku memberikan sentosa, memberikan kekuatan kepadamu. Ya, bagi yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Banyak orang ketika dijamah Tuhan, ya, didoain. Lalu ketika mengalami Tuhan, lalu ditanya, gimana? Setelah didoain tadi rasanya apa? Ya, jawabannya apa? Wah, rasanya belum, Pak. Rasanya pelong, Pak. Ya. Nah, rasanya maknyes, seger. Belum, cara mengekspresikannya ya beda-beda. Ya. Kalau sedang kekeringan gitu ya, setelah dijamah, dilawat Tuhan, datang kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan, rasanya kayak disiram air gitu loh, seger gitu ya. Nah, tapi yang terhimpit beban berat itu kayak nyesek gitu. Ketika dijamah Tuhan, dijawab oleh Tuhan, lalu ditanya, gimana tadi? Ketika kamu memenuhi panggilan Tuhan dan dilawat oleh Tuhan, rasanya plong, Pak. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya pernah ngalami ya. Karena kita pernah terhimpit dengan beban. Ya. Dan Tuhan memanggil Anda. Tuhan memberikan solusi, mengeluarkan Anda, mengangkat beban-beban yang ada di dalam hidup Anda. Pertanyaannya, kenapa Tuhan repot-repot ngangkati beban Anda? Karena Dia mau supaya Anda bisa lari kenceng. Betul? Dengan beban itu kamu tersiok-siok. Aku angkat ini ya, dari sisi kepentinganmu supaya kamu lega. Betul? Supaya kamu blong, supaya kamu seger. Nah, tapi dari sisi kepentinganku, aku angkat beban yang ada di dalam dirimu supaya engkau bisa lari, melanjutkan, menyelesaikan tugas-tugas pelayanan yang telah aku tetapkan bagi kamu. Nangkep ya? Kenapa Tuhan panggilin mereka semuanya? Karena ada proyeknya. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kenapa saya bisa menemukan jawaban seperti ini? Karena saya tuh selalu nanya sama Tuhan, kenapa engkau rela mengangkat semua beban-beban dalam diri manusia ini? Apa kepentingannya? Apa hanya untuk mengenakkan manusia aja? Dan bilang apa? Enggak. Mereka aku selamatkan supaya mereka bisa menyelamatkan yang lainnya. Mereka aku sembuhkan supaya mereka bisa menyembuhkan yang lainnya. Karena mereka aku ubah dari manusia egosentris menjadi kristosentris. Dia punya hatiku sekarang. Kalau enggak aku angkat bebannya, dia terus selalu punya alasan. Tuhan, tolong aku dulu dong. Wes, tak tolong ya. Sekarang kalau udah aku tolong, sekarang kamu ngapain? Tolong yang lain, betul? Nah, jangan terus hanya nikmati, aduh enak dari tolong ya. Terus nari-nari, dancing in the joy of the Lord. Cuma nari-nari gitu.
Anda diselamatkan, ada tugas untuk menyelamatkan yang lainnya. Anda disembuhkan. Anda ngerti Tuhan itu bisa menyembuhkan. Kenalkan orang-orang sekitar Anda. Ada Tuhan yang bisa menyembuhkan Anda. Lalu Tuhan pakai Anda untuk mendeklarasikan ya kesembuhan itu. Anda disuruh tumpang tangan, mendeklarasikan kepada orang itu, jadilah sembuh. Orang itu sembuh. Yang nyembuhin siapa? Bukan Anda. Yang nyembuhin Tuhan yang nyuruh Anda itu loh. Amin. Nah, tapi kalau Anda terus ada beban terus, setiap hari uplak di daerah beban itu. Keluar dari beban itu. Saya sangat suka, saya senang dan sangat bersuka cita dan bangga. Kalau terima telepon itu tuh Pak, puji Tuhan. Setelah Tuhan tolong saya ini. Tak henti-hentinya Pak, tiap hari ada orang yang bisa saya lakukan untuk orang lain Pak. Saya tolong orang. Dan kasusnya itu hampir mirip-mirip dengan apa yang pernah saya alami. Dan saya ditolong Tuhan. Dan orang itu sekarang mengalami kemenangan seperti saya mengalami kemenangan. Oh, sukacita. Amin. Daripada orang itu, Pak, masalah saya ini gimana Pak? Aku gini, iya. Oh, gitu ya. Wah, ya. Bukan berarti terus wah besok kalau saya ngomong gitu sama Pak Gideon ditolak. Enggak sih. Ya. Ya. Nah nanti kalau Anda sudah ditolong, coba nih. Yang sudah mengalami pertolongan. Kenapa orang jatuh lagi dalam masalah itu? Karena apa? Dia nggak mikir untuk sesuatu, untuk Tuhan, untuk orang lain. Terus untuk dirinya sendiri. Keluar dari kebutuhan Anda, memikirkan kebutuhan orang lain, dan memuliakan Tuhan, membuat masalah itu nggak bisa nempel dalam hidup Anda loh. Ya, karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup Anda, bukan? Banyak-banyak mikir orang. Daripada mikir diri sendiri. Nanti coba. Ya. Ada orang tuh, dia lagi sakit. Tapi mikirin orang lagi sakit juga. Ya. Dia kaget. Dia mencoba menolong orang supaya orang itu bisa mengalami mujizat kesembuhan. Tahu-tahu dia lupa. Lupa penyakitnya. Kan udah nggak dirasakan. Nah, kalau dia sendiri masih merasakan aku masih sakit, kalau aku nanti sudah disembuhkan, aku baru mau untuk Tuhan. Itu beban namanya. Ya, banyak beban-beban yang kadang-kadang itu terus kita orang Jawa bilang dieman-eman gitu loh ya. Oh, gitu ya. Padahal dia nggak suka, ya, tapi nggak mau melepaskannya. Ya. Beban itu harus ditanggalkan, amin. Berhenti di situ itu. Lalu mulai berlari, walaupun kadang-kadang Tuhan taruh kuk itu. Ayat 29. Baca sama-sama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, ketika pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, ternyata Anda sedang diajak belajar. Ya, belajar. Ketika Anda belajar nurut Tuhan, ada yang berubah dalam hidup Anda. Dijamin ini ya. Belajar apa? Pertama lemah lembut, dan yang kedua rendah hati. Ketika Anda bisa lemah lembut dan rendah hati, itu yang membuat jiwamu jadi tenang. Dan kuk yang dipasang kepadamu itu enggak jadi berat. Kenapa? Anda lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu unsur dari ketaatan sebenarnya. Orang bisa melakukan dan mau taat itu kalau dia rendah hati. Dia mau taat dan nurut sama Tuhan kalau dia lemah lembut, betul? Orang yang nggak lemah lembut dan nggak rendah hati, dia akan membantah Tuhan terus. Tapi ketika Anda jadi lemah lembut dan nurut, Anda akan jadi seperti Yesus. Jadi kalau ada orang sedang berdoa atau nyanyi seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya.
Ku mau sepertimu, Yesus. Wah, jadikan aku Tuhan. Sepertimu Tuhan Yesus. Nah, Anda deketin dia. Benar, mau kayak Yesus. Ya, kalau mau kayak Yesus harus ada yang Anda pelajari di dalam dia. Apa itu? 2 saja. Jadi lemah lembut dan rendah hati. Sehingga bisa nurut. Ya, yang dibanggakan oleh Bapaknya kepada Yesus itu apa coba? Sehingga Yesus itu dapat reward dari Bapaknya. Alkitab bilang, karena kamu taat, maka kamu diberi nama di atas segala nama. Betul? Bukan karena kamu kaya. Ya, bukan karena kamu hebat, enggak. Penilaian Bapak cuma satu. Karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia diangkat jadi Adonai, jadi Lord, jadi Tuhan. Gara-gara apa? Ada nilai di dalam dirinya yang dilihat oleh Bapak. Nilai ketaatan. Mau jadi kayak Yesus, taat. Harus lemah lembut. Harus rendah hati. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini ya. Nanti hari Senin ya kita akan lanjutkan lagi. Masih tentang hidup di dalam roh ya. Nah, nanti kita akan belajar banyak lagi. Bagaimana dengan prasangka ya? Prasangka orang lain terhadap Anda atau prasangka Anda juga terhadap orang lain ya. Itu yang kadang-kadang masih menjadi polemik dalam kehidupan orang-orang percaya. Apakah Anda dipimpin oleh roh atau tidak? Ternyata roh yang memimpin kita adalah roh yang lemah lembut ya. Jadi nanti Anda lihat, jadi orang yang fleksibel, lemah lembut di dalam Tuhan. Dan akhirnya nanti ya bocorin dulu nih materinya. Supaya apa? Hadir dan ajak teman yang lainnya. Anda mengalami kematangan emosi. Kedewasaan. Ya, kematangan emosi. Nah, ini keren juga nih, tentang kematangan emosi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.